Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, Bea Cukai Bandara Internasional Sultan Hasanuddin berhasil menggagalkan penyelundupan 2 kilogram sabu oleh 8 pelaku dari jaringan Malaysia. Pelaku diketahui berjumlah 8 dengan 6 orang wanita dan juga 2 laki-laki. Dan untuk melihat informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Emba dari Makassar. Selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore Ilu. Rekan Emba dapat disampaikan seperti apa hasil dari konferensi pers dan juga pihak Bea Cukai berhasil menggagalkan 8 orang jaringan sabu dari Malaysia yang ditangkap di Bandara Sultan Hasanuddin Internasional. Ya, baik Ilu dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa siang tadi Bea Cukai bersama BNNP Sulsel ini merilis 8 pelaku eh, yang merupakan kurir jaringan sabu internasional dari Malaysia, di mana 8 pelaku ini 6 diantaranya adalah perempuan dan 2 lainnya adalah laki-laki, masing-masing berinisial VH, M, AN, KT, SR, HS, HS, dan JS. Total barang bukti yang diamankan yaitu 2024 gram atau 2 kilogram lebih. Jadi dapat saya jelaskan, Ilu dan Tribuners, penangkapan 8 pelaku ini merupakan hasil joint operasi dari Bea Cukai Makassar dan juga BNP Sulsel, yaitu ada 4 penindakan sehingga ke-8 pelaku ditangkap. Penindakan pertama ini berlangsung pada 23 Mei 2025, di mana Bea Cukai menemukan kurang lebih 342 gram sabu dari pelaku perempuan berinisial VH, di mana barang bukti tersebut disembunyikan oleh pelaku VH ini di dalam pembalut, yang di mana pembalut itu disembunyikan di dalam pakaiannya. Kemudian penindakan kedua ini berlangsung pada 27 Mei 2025. Tim Bea Cukai menyita barang bukti sabu kurang lebih 1042 gram atau 1 kilogram lebih dengan pelaku inisial KT, juga berjenis kelamin perempuan. Modusnya sama, barang bukti dibungkus menggunakan pembalut lalu disembunyikan di bagian dada saat melalui pemeriksaan X-ray Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Kemudian penindakan ketiga berlangsung pada 14 Juni 2025. Tim Bea Cukai kembali menyita barang bukti 350 gram sabu dari perempuan inisial H, yang mana modusnya juga sama, membungkus sabu menggunakan pembalut yang disembunyikan di pakaian dalam pelaku dan juga di dalam sepatu pelaku. Terus penindakan keempat berlangsung pada 14 Juni 2025. Tim Bea Cukai menemukan kurang lebih 290 gram sabu oleh pelaku inisial S yang juga berjenis kelamin perempuan, dan lagi-lagi modusnya sama, menggunakan pembalut yang disembunyikan dalam pakaian dalam dan juga barang bukti juga disembunyikan di dalam sepatu yang digunakan. Dari 4 pengungkapan ini, tim Bea Cukai kemudian uh, menganalisa dan melakukan joint operation bersama BNP Sulsel atau Badan Narkotika Sulsel untuk menelusuri tujuan dari barang haram itu. Dan ternyata setelah ditelusuri, barang haram ini rupanya tujuan
Kendari, Sulawesi Tenggara, dan hasilnya berhasil diamankan 4 pelaku lainnya, yaitu 2 pria dan 2 wanita. Ilu. Rekan Emba, untuk total kerugian yang sudah ditaksir mungkin dan juga seperti apa jerat hukuman yang akan menanti dari 8 orang ini, apakah sudah diungkapkan dalam konferensi pers pada saat itu? Ya, Ilu, untuk taksiran dari barang haram ini total 2 kilogram, ini mencapai sekitar 2 miliar lebih atau 2,42 miliar, dengan jumlah jiwa yang diklaim dapat diselamatkan dari pengungkapan ini yaitu 10.000 jiwa. Untuk pasal yang dikenakan ataupun yang dijerat untuk para pelaku, di Bea Cukai bersama BNN menerapkan undang-undang narkotika, di mana para pelaku ini dijerat dengan kemudian penerapan pasalnya nanti akan ditindaklanjuti oleh penyidik setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut oleh BNNP Sosial dan Bea Cukai. Ilu. Baik, dalam konferensi pers juga turut hadir perwakilan dari Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian juga dari DPRD dan juga Kapolda Sulsel. Mungkin ada komentar dari pihak-pihak yang juga turut hadir tersebut, rekan Emba? Ya, para perwakilan pejabat Forkopimda yang hadir tidak sempat memberikan keterangan ke awak media setelah konferensi pers selesai. Ilu. Rekan Emba, atas laporannya dari Makassar, kami menantikan berbagai berita dan juga update informasi dari Makassar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas, dan Tribuners berikut dapat disaksikan penangkapan dari 8 jaringan penyelundupan sabu dari Malaysia di Makassar. Penyelundupan narkotika golongan 1 jenis metamfetamin yang disembunyikan dengan metode body stripping atau body strapping, ya, dan disembunyikan pada barang false concealment dengan hasil rincian penindakan sebagai berikut. Penindakan pertama pada tanggal 23 Mei 2025 berupa metamfetamin atau sabu dengan berat bruto sebesar kurang lebih 342 gram dengan pelaku inisial VH berjenis kelamin perempuan. Barang bukti ini disembunyikan di dada dan dibungkus menggunakan pembalut yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang digunakan oleh pelaku. Penindakan bermula dari hasil analisis intelijen Bea Cukai Makassar terhadap penumpang penerbangan internasional rute Kuala Lumpur Makassar setelah dilakukan profiling terhadap 4 orang penumpang yang menggunakan penerbangan Air Asia. Lagi. Iya, memang. Tahun depan lagi. Yang itu ada.
penyelundupan narkotika golongan 1 jenis metamfetamin yang disembunyikan dengan metode body stripping atau body strapping, ya, dan disembunyikan pada barang false concealment dengan hasil rincian penindakan sebagai berikut. Penindakan pertama pada tanggal 23 Mei 2025 berupa metamfetamin atau sabu dengan berat bruto sebesar kurang lebih 342 gram dengan pelaku inisial VH berjenis kelamin perempuan. Barang bukti ini disembunyikan di dada dan dibungkus menggunakan pembalut yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang digunakan oleh pelaku. Penindakan bermula dari hasil analisis intelijen Bea Cukai Makassar terhadap penumpang penerbangan internasional rute Kuala Lumpur Makassar setelah dilakukan profiling terhadap 4 orang penumpang yang menggunakan penerbangan Air Asia. Lagi. Iya, memang. Tahun depan pilih lagi. Pilih lagi itu ada. Penyelundupan narkotika golongan 1 jenis metamfetamin yang disembunyikan dengan metode body stripping atau body strapping, ya, dan disembunyikan pada barang false concealment dengan hasil rincian penindakan sebagai berikut. Penindakan pertama pada tanggal 23 Mei 2025 berupa metamfetamin atau sabu dengan berat bruto sebesar kurang lebih 342 gram dengan pelaku inisial VH berjenis kelamin perempuan. Barang bukti ini disembunyikan di dada dan dibungkus menggunakan pembalut yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang digunakan oleh pelaku. Penindakan bermula dari hasil analisis intelijen Bea Cukai Makassar terhadap penumpang penerbangan internasional rute Kuala Lumpur Makassar setelah dilakukan profiling terhadap 4 orang penumpang yang menggunakan penerbangan Air Asia. Lagi. Iya, memang. Tahun depan pilih lagi. Pilih lagi itu ada. Penyelundupan narkotika golongan 1 jenis metamfetamin yang disembunyikan dengan metode body stripping
atau body strapping, ya, dan disembunyikan pada barang false concealment dengan hasil rincian penindakan sebagai berikut. Penindakan pertama pada tanggal 23 Mei 2025 berupa metamfetamin atau sabu dengan berat bruto sebesar kurang lebih 342 gram dengan pelaku inisial VH berjenis kelamin perempuan. Barang bukti ini disembunyikan di dada dan dibungkus menggunakan pembalut yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang digunakan oleh pelaku. Penindakan bermula dari hasil analisis intelijen Bea Cukai Makassar terhadap penumpang penerbangan internasional rute Kuala Lumpur Makassar setelah dilakukan profiling terhadap 4 orang penumpang yang menggunakan penerbangan Air Asia. Lagi. Iya, memang. Tahun depan pilih lagi. Pilih lagi itu ada. Penyelundupan narkotika golongan 1 jenis metamfetamin yang disembunyikan dengan metode body stripping atau body strapping, ya, dan disembunyikan pada barang false concealment dengan hasil rincian penindakan sebagai berikut. Penindakan pertama pada tanggal 23 Mei 2025 berupa metamfetamin atau sabu dengan berat bruto sebesar kurang lebih 342 gram dengan pelaku inisial VH berjenis kelamin perempuan. Barang bukti ini disembunyikan di dada dan dibungkus menggunakan pembalut yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang digunakan oleh pelaku. Penindakan bermula dari hasil analisis intelijen Bea Cukai Makassar terhadap penumpang penerbangan internasional rute Kuala Lumpur Makassar setelah dilakukan profiling terhadap 4 orang penumpang yang menggunakan penerbangan Air Asia. Lagi. Iya, memang. Tahun depan pilih lagi. Pilih lagi itu ada. Penyelundupan narkotika golongan 1 jenis metamfetamin yang disembunyikan dengan metode. Tentu ini pencapaian yang baik bagi seluruh aparat penegak hukum yang terlibat atas upaya pengungkapan
penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang merupakan jaringan internasional, di mana dengan upaya yang kita lakukan secara terus-menerus dengan mempelajari profiling penumpang, maka kita bisa mendetek penumpang yang sekiranya dianggap membawa barang larangan, khususnya narkotika. Jadi melalui pengembangan analisis yang kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman BNNP dan Bea Cukai di Makassar, kita mewawancarai dan mendalami penumpang yang diduga membawa barang narkotika, dan kemudian kita berhasil menemukan barang ini. Dan ternyata dari pengungkapan sejak akhir Mei sampai dengan pertengahan Juni ini, kita memperoleh 4 kali dengan modus yang hampir sama sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Jadi utamanya ditempel di bagian tubuh dan kemudian dimasukkan ke dalam satu barang yang menginisiasikan sebuah barang yang sensitif ya dari wanita tersebut, sehingga ini menjadi temuan yang baru di dalam pengungkapan kasus narkotika jaringan internasional ini. Nah, selanjutnya tadi juga sudah kami sampaikan, dilakukan pengembangan melalui kontrol delivery, dan ternyata kita memperoleh tersangka lainnya di Kendari. Demikian Tribun Timur Update kali ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan berita dan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.